Pernahkah sahabat merasa janggal ketika membaca buku pelajaran sejarah di sekolah, di mana seolah-olah setelah masa kejayaan Yunani kuno, dunia langsung melompat begitu saja ke era pencerahan Eropa tanpa ada apa-apa di tengahnya? Seakan-olah ada sebuah lubang hitam besar yang sengaja dikosongkan selama berabad-abad. Bagaimana jika saya katakan bahwa di dalam kekosongan sejarah itu sebenarnya terdapat rentetan teknologi peradaban Islam yang sangat canggih, namun jejaknya perlahan dihilangkan dari ingatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang senantiasa dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita bisa kembali duduk bersama, ngobrol santai dari hati ke hati di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin akan membuat kita sedikit merenung, namun insya Allah akan menumbuhkan kembali rasa bangga dan semangat kita sebagai umat Islam. Siapkan teh atau kopi hangat kalian, karena cerita ini cukup panjang dan sangat mendalam. Kita sering mendengar istilah abad pertengahan atau Dark Ages, yang merujuk pada masa kegelapan di benua Eropa. Di masa itu, Eropa memang sedang mengalami kemunduran ilmu pengetahuan yang luar biasa. Namun tahukah teman-teman, di saat Eropa sedang tertidur lelap dalam kegelapan, peradaban Islam justru sedang berada di puncak kejayaannya yang gilang gemilang. Masa itu dikenal oleh para ilmuwan sebagai The Golden Age of Islam. Sayangnya, kehebatan masa lalu ini seakan menguap begitu saja tertiup angin. Ketika kita belajar sains, fisika, atau kedokteran hari ini, nama-nama penemu Muslim sangat jarang disebut di ruang kelas. Kalaupun ada, nama mereka seringkali sudah diubah ke dalam bahasa Latin, sehingga identitas keislaman mereka perlahan memudar dan tidak lagi dikenali oleh anak cucu kita sendiri. Padahal, mari kita ingat kembali ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iqra, bacalah. Agama kita tidak pernah memisahkan antara urusan akhirat dan dunia. Islam adalah agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dari rahim peradaban inilah lahir teknologi-teknologi luar biasa yang menjadi pondasi dunia modern saat ini. Mari kita ambil satu contoh yang sangat menakjubkan, yaitu sosok Abbas Ibnu Firnas. Ratusan tahun sebelum Wright bersaudara diklaim oleh sejarah barat sebagai penemu pesawat terbang, Ibnu Firnas sudah merancang mesin terbang pertama di dunia. Beliau bukan sekadar nekat melompat dari menara, melainkan menggunakan perhitungan aerodinamika yang sangat presisi dengan sayap buatan dari sutra dan bulu burung. Keberanian dan kejeniusan Ibnu Firnas ini membuktikan bahwa umat Islam pada masa itu sudah berpikir jauh melampaui zamannya. Mereka memikirkan bagaimana menaklukkan udara demi kemaslahatan umat manusia. Namun, berapa banyak buku pelajaran sejarah di sekolah kita yang menceritakan kisah heroik dan inovatif dari seorang Muslim tangguh ini? Lalu ada pula Al-Jazari, seorang insinyur Muslim yang diakui sebagai bapak robotika dunia. Ya, sahabat tidak salah dengar, robotika. Pada abad ke-12, di saat belahan dunia lain masih menggunakan alat-alat tradisional yang sangat sederhana, Al-Jazari sudah menciptakan mesin-mesin otomatis yang bisa bergerak sendiri menggunakan tenaga air. Salah satu penemuannya yang paling legendaris adalah jam gajah atau elephant clock, sebuah mahakarya teknik mesin yang menggabungkan teknologi dari berbagai budaya. Beliau juga menciptakan robot pelayan yang bisa menuangkan minuman secara otomatis. Bayangkan, teknologi otomatisasi yang kita banggakan hari ini ternyata akarnya berasal dari pemikiran seorang ilmuwan Muslim. Teman-teman pasti sedang memegang smartphone, tablet, atau duduk di depan laptop saat ini, bukan? Tahukah kalian bahwa semua perangkat canggih itu tidak akan pernah ada tanpa jasa seorang ilmuwan Muslim bernama Al-Khawarizmi? Beliau adalah penemu aljabar dan konsep algoritma. Bahkan, kata algoritma itu sendiri diambil dari namanya yang dilafalkan oleh orang barat menjadi algoritma. Pertanyaannya kemudian, jika teknologi dan penemuan umat Islam begitu luar biasa, mengapa semua itu seolah hilang dari peredaran? Mengapa kita sebagai umat Islam justru sering merasa tertinggal? Mari kita tarik nafas sejenak, sahabat. Sejarah mencatat rentetan peristiwa tragis yang dengan paksa menghapus memori kolektif dan teknologi peradaban kita.
Tragedi pertama yang paling memilukan adalah runtuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 akibat serangan brutal bangsa Mongol. Baghdad saat itu adalah pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Di sanalah berkumpul para ilmuwan, ribuan buku, dan naskah-naskah teknologi paling mutakhir di zamannya. Dalam invasi tersebut, jutaan buku dilemparkan ke sungai Tigris hingga air sungai itu berubah menjadi hitam kelam karena lunturannya tinta dan merah karena darah para ulama serta ilmuwan yang dibantai. Itulah momen pertama di mana rahasia teknologi dan peradaban Islam dihancurkan secara besar-besaran, menghilangkan warisan intelektual yang tak ternilai harganya. Tidak berhenti sampai di situ. Tragedi hilangnya ilmu pengetahuan ini berlanjut di belahan bumi bagian barat, tepatnya di Andalusia atau wilayah Spanyol saat ini. Ketika kekuasaan Islam di Andalusia jatuh, terjadi pembakaran buku-buku secara massal di alun-alun kota. Jutaan manuskrip ilmiah yang berisi rahasia kedokteran, astronomi, dan teknik mesin hangus menjadi abu. Namun, tidak semua buku dihancurkan. Beberapa naskah penting yang berhasil selamat kemudian disita dan diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin oleh bangsa Eropa. Sayangnya, dalam proses penerjemahan inilah terjadi sebuah penghapusan sejarah secara halus namun terstruktur, yang efeknya masih sangat terasa hingga hari ini. Banyak penerjemah pada masa itu yang sengaja menghilangkan nama asli penulis Muslim dan menggantinya dengan nama-nama Latin, atau bahkan mengklaim karya tersebut sebagai milik mereka sendiri. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna, Al-Haytham, sang penemu prinsip kamera, diubah menjadi Alhazen, dan Ibnu Rushd menjadi Averroes. Proses latinisasi inilah yang secara perlahan mengaburkan identitas Islam dari teknologi dan sains modern. Seiring berjalannya waktu, dunia mulai percaya bahwa masa pencerahan atau Renaissance di Eropa muncul begitu saja dari kejeniusan mereka sendiri, seolah memotong mata rantai sumbangsih peradaban Islam yang sebenarnya menjadi jembatan utama pencerahan tersebut. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kejayaan dan kehancuran adalah hari-hari yang dipergilirkan di antara manusia. Tujuannya adalah agar kita berpikir dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Hilangnya rahasia teknologi Islam ini bukanlah semata-mata karena musuh yang kuat, tetapi mungkin juga teguran dari Allah agar kita tidak terlena dengan dunia. Penghapusan sejarah ini secara tidak langsung juga berdampak pada psikologis umat Islam modern. Kita seringkali merasa inferior, merasa bahwa kita hanyalah sekadar konsumen teknologi dan bukan penciptanya. Padahal, darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah yang sama dengan para perintis peradaban dunia yang pernah menerangi bumi dengan cahaya ilmu pengetahuan. Tapi jangan bersedih dan berkecil hati, sahabat. Kebenaran itu ibarat matahari pagi. Awan gelap mungkin bisa menutupinya untuk sementara waktu, namun ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahayanya. Hari ini, sedikit demi sedikit, kebenaran tentang kehebatan teknologi Islam mulai terungkap kembali berkat penelitian para sejarawan Barat dan Timur yang jujur. Banyak manuskrip kuno yang dulu disembunyikan atau terlupakan di ruang-ruang bawah tanah perpustakaan Eropa, kini mulai ditemukan dan dikaji ulang. Dunia sains modern perlahan mulai mengakui kembali bahwa fondasi kedokteran, optik, matematika, dan teknik mesin yang mereka gunakan hari ini memang berakar kuat dari kecerdasan peradaban Islam. Mengetahui semua fakta sejarah ini seharusnya menjadi oase yang menyejukkan hati kita semua. Ini membuktikan bahwa ajaran agama kita sangat relevan dengan kemajuan zaman. Islam tidak pernah mengekang akal manusia. Sebaliknya, Islam memberikan kebebasan bagi akal untuk bereksplorasi, membedah alam semesta, selama tetap berada dalam koridor ketakwaan kepada Sang Pencipta. Tugas kita sekarang bukanlah sekadar bernostalgia atau menyombongkan masa lalu yang sudah berlalu. Tugas kita, terutama bagi generasi muda Muslim, adalah menghidupkan kembali semangat Iqra tersebut. Kita harus kembali menjadikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah ritual, tetapi juga sebagai sumber inspirasi lahirnya pemikiran dan penemuan baru.
Mari kita niatkan setiap pelajaran di sekolah, setiap buku yang kita baca, dan setiap teknologi yang kita pelajari sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat manusia. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan ikhtiar yang kuat, kejayaan peradaban Islam yang penuh kedamaian dan kemajuan itu bisa kita raih kembali. Jika cerita dan perenungan kita hari ini menyentuh hati sahabat serta membuka wawasan baru, jangan simpan inspirasi ini sendirian. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, agar semakin banyak yang sadar dan bangga menjadi seorang Muslim. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus belajar bersama di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menemani obrolan santai kita. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.